Hai pemirsa, ketemu lagi sama aku Citra Skolastika. Dan hari ini Citra lagi merayakan Natal Day One. So Citra mau mengucapkan selamat Natal untuk keluarga, untuk saudara, untuk kerabat, teman-teman semua yang lagi merayakan hari senang bersama yang disayang. Hari ini yang beda, tahun ini Natal yang berbeda karena Natal tahun ini tidak merayakannya di rumah Citra, tapi di rumah sepupu Citra gitu. Kenapa? Karena tahun ini lebih mengumpulkan banyak saudara dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar negeri juga datang. Dan karena mamaku juga sudah lebih sepuh ya, walaupun masih energik, tapi aku pengen banget mama menikmati Natal lebih santai biar bisa kumpul dan ngobrol-ngobrolnya nggak dalam keadaan yang capek atau ribet karena masak, karena mamaku suka banget masak. Cuma tetap, walaupun tempatnya berbeda, mamaku tetap memberikan santapan yang diolah langsung dari tanda cinta mama. Nah, ikutin keseruan aku, kumpul-kumpul bersama keluarga, ikut masuk, ikut melihat-lihat kemeriahan dan keseruan di dalam bersama keluarga Citra. Yuk. Oke guys, Citra. Hai. Oke, langsung masuk menyapa-nyapa saudara-saudara aku. Jangan kaget karena di keluarga aku memang ada beragam kepercayaan. Tapi disitulah keseruannya karena ada banyak kasih sayang, ada banyak cinta di tengah keluarga walaupun kepercayaannya berbeda. Jadi Citra mau menyapa juga saudara-saudara yang berbeda tapi mau menyempatkan waktu menyapa dan ikut dalam kebersamaan Natal tahun ini. Halo, ini dari keluarga papa aku. Halo, ini Mas Wisnu. Halo. Oke, kita masuk ya, kita lihat ada lebih ramai lagi. Nah, tahun ini dekorasinya ada buah Natal. Jadi kalau di Katolik itu identik bukan hanya pohon Natal tapi ada buah Natalnya juga. Jadi ini sebenarnya biasanya kalau di rumahku juga bikin tapi mungkin lebih kecil. Kayak itu sebagai peringatan tentang bagaimana Yesus waktu dilahirkan di tempat yang tidak layak, tapi ternyata kisah hidupnya luar biasa gitu. Jadi dari tempat yang sederhana ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. So ya, ini ada keluarga dari papaku juga, ada Pak Diayan, ada Bude, ada Amli. Halo, hai, say hi. Ini ada keponakan-keponakan aku kecil-kecil, udah manggilnya tante semua di sini. Ada juga yang manggil Bude tapi nanti ya. Permisi ya. Izin. Hai, ya, halo pemirsa. Ini ada mama aku. Tampil cantik tahun ini. Sehat. Sehat. Kak Citra memang ini tuh temanya memang merah-merah atau seperti apa sih? Betul sekali. Jadi tahun ini tema yang cewek-cewek itu. Nah, ini ada Om, sini Om. Halo. Nah, ini kenalin, ini Om aku, adiknya Mama, adik bungsunya Mama. Nah, Om ini yang kayaknya menyarankan kita yang cewek-cewek pakai warna merah, yang cowok pakai hijau. Nuansa hijau ya. Nuansa hijau. Karena nanti kita juga ada tukar kado ya. Nah, ini ada yang pemilik rumahnya, Mbak Rina. Halo Mbak Rina. Kenalan dulu, ini adalah kakak sepupu aku, Dokter Irin. Tapi hari ini lagi nggak jadi dokter, hari ini lagi jadi saudara. Jadi ada yang manggil tante, mbak, Bude ada nggak? Bude ada. Jadi hari ini kita menumpang di rumahnya Mbak Rina. Kita merayakan di rumah Mbak Rina karena ini lokasinya pas untuk mempertemukan dan persatuan. Hari ini ada masak apa aja? Ibu Iren, Ibu Maria, Ada palembang ya, ada opor ayam, ada empal gentong dengan lontong, ini asam palembang, rendang, ada sambal goreng, ati kentang. Oh ini ada petai juga. Wah ini. Padahal kita mau ngobrol-ngobrol ya, mau ketemu tuh kan pasti langsung aromanya sedap banget. Ini ada khas Palembang semua, malbi, daging. Iya, karena jadi buat pemirsa pasti bingung ya, kok ada nuansanya lebih ke Sumatera ya daripada ke Jawa atau kita yang atau Citra yang mungkin dikenal sebagai orang Jogja.
Sebenarnya papa aku itu Jogja, Jawa, Magelang sih sebenarnya. Tapi dari mamaku itu lahir dan besar di Sumatera Selatan. Jadi kita dari kecil selalu kalau ke rumah nenek atau kita manggilnya Mbah Putri, kita selalu dihidangkan oleh makanan-makanan ini. Jadi ini sebenarnya cara kita mengingat dan merindukan momen-momen kita masih kecil, dari zaman kita masih percaya Santa Claus. Tapi kalau ada adik-adik yang lagi nonton tetap percaya ya ada Santa Claus. Dari sepupu-sepupu aku masih kecil dan aku juga masih kecil sampai akhirnya sebesar ini, kita masih mau menikmati rasa yang sama. Jadi kebetulan dari mama aku, ada bude aku, tante aku, omku, semua tuh jago masak. Jadi bisa membawa cita rasa masa lalu itu, masa lalu yang menyenangkan, yang indah itu ke tahun ini, ke hari ini gitu. Favoritnya apa Kak? Ini Kak? Nah, pas banget ya kalau aku bilang ini ada khasnya Sumatera Selatan. Ini namanya malbi. Jadi dia kayak rendang, tapi rendangnya manis dan nggak pedes. Jadi ini cocok buat anak-anak juga kayaknya kalau pengen makan daging dan pengen makan yang nggak terlalu pedas, yang nggak suka pedas. Biasanya di Jakarta juga banyak yang nggak suka pedas. Mungkin cocok dengan malbi, tapi tetap ada yang pedes banget sebagai lidah-lidah Sumatera. Nah, itu cocok dengan rendang. Gitu deh. Siang hari ini nggak hanya menikmati kuliner, karena seperti biasanya di setiap hari raya apapun, kebetulan keluarga aku ini karena luas, bukan cuma Kristiani, jadi kita kadang semua hari raya kita rayakan, bahkan Imlek aja kita rayakan. Nah, setiap perayaan itu berkumpul pasti kita akan nyanyi nanti. Jadi nanti selamat menyaksikan artis-artis dari keluarga Citra Scholastica. Jadi hari ini aku biasa-biasa aja, pasti banyak nanti suara-suara yang lebih indah yang akan terdengar di hari Natal ini. Kak Citra sendiri nanti bakal nyanyi juga Kak? Kayaknya ya kalau diminta. Kak, di dapur ada kesibukan apa sih kayaknya? Wah, kalau di dapur kayaknya masih mereka pemalu ya. Nanti aja kali ya, kan kalau udah jadi di belakang ya. Nah, di sini yang spesial juga ada tekwan. Ini tekwan. Ini selalu ada di setiap hari raya. Jadi selain malbi dan teman-temannya yang pedes-pedes, yang main course-nya, ini appetizer-nya ada tekwan. Ada bakso juga. Karena banyak keponakan kecil yang datang pasti pengen bakso. Ini salah satu bakso yang favorit juga karena selalu dipesen di sini. Itu berarti baksonya buat sendiri Kak Citra atau seperti apa? Setahu aku iya ya. Aku kurang ngerti, aku di keluarga ini cuma bisa nyanyi. Aku nggak bisa masak. Jadi untuk bagian yang kuliner aku memang kurang tahu. Aku cuma suka aja kayak request, nanti aku pengen ada ini ya. Biasanya pengen ada apa Kak? Siap Natal tuh harus makan apa sih requestnya? Kalau aku ya, kalau aku sebenarnya ada malbi, ada tekwan, satu lagi ada kue namanya kue 9 jam karena dibikinnya 9 jam. Ada juga yang bilang 8 jam karena mungkin dimasaknya 8 jam. Tapi kok seingat aku kue 8 jam atau 9 jam, pokoknya sekitaran itu. Itu sejenis apa itu kuenya Kak? Itu kue basah, kayak sejenis lapis, tapi lapisnya lapis basah gitu. Nah, selain kue itu ada juga kue matsuba. Nah, matsuba itu juga kue yang benar-benar dibikinnya dengan banyak telur. Kebetulan aku sukanya telur, aku suka banget telur. Jadi kue yang rasanya benar-benar kayak, mungkin kalau di gaya western mungkin kayak creme brulee kali ya. Rasanya tuh mirip gitu, creamy tapi juga tercaramelize dengan sangat tradisional. Cara masaknya itu juga masih sangat tradisional, jadi kayak mirip-mirip creme brulee gitu rasanya. Selain malbi, tewan, dan kue tadi ada lagi nggak sih Kak? Biasanya suka request gitu, requestan kakak harus ada di Natal. Sebenarnya kalau di rumah aku itu ada apa tuh namanya, aku lupa sih, tapi kayaknya kalau Natal tahun ini tuh ya semuanya udah ada sih. Sebenarnya ini yang memang selalu ada, jadi memang nggak pernah berubah. Kita mau ngerayain Lebaran, Natal, Imlek, pasti sajiannya selalu ini gitu, karena ini kayaknya favorit dan pasti habis gitu. Kalau kita yang lain-lain, kita pernah coba ada menu lain atau apa, tapi malah nggak kesentuh. Hai pemirsa, jangan lupa buat dengerin lagu terbaru aku yang berjudul Pernah Singgah. Dan pas banget, lagu ini juga mengiringi soundtrack untuk Layangan Putus The Movie yang masih tayang. Jadi sambil nonton filmnya di bioskop,
sambil dengerin terus lagunya Pernah Singgah karena masih lagi FYP di mana-mana, so ya dengerin terus. Oke. Kak Citra boleh jelasin dong Kak, hari ini kan mau meeting untuk ngumpul di rumah sepupu kayak gitu, dan boleh jelasin Kak hari ini yang ngumpul ada berapa banyak dan siapa? Keluarga aku tuh memang rame banget karena mama aku tuh punya 7 bersaudara. Jadi dari 7 bersaudara itu kebetulan masing-masing memiliki anak yang juga banyak gitu. Jadi itu yang mengakibatkan kita kalau kumpul hari raya, hari ulang tahun, hari-hari misalnya ada yang graduation, ada yang lagi mendapatkan achievement, itu biasanya memang ramai banget gitu. Jadi kalau dibilang berapa jumlahnya, mungkin hari ini bisa 200-an mungkin. Iya, bakal sampai sore, bakal mungkin sampai malam juga. Jadi biasanya ada kloter-kloternya nih, biasanya yang pagi-pagi, biasanya yang dari keluarga papa aku yang kebetulan non Kristiani. Biasanya memang karena nggak tahu kenapa ya, kayak emang udah jadi kebiasaan aja kalau pagi-pagi itu biasanya dari yang non Kristiani datang. Makin siang makin dari keluarga-keluarga yang inti. Makin sore biasanya anak-anak muda dari sepupu-sepupu aku biasanya baru berdatangan. Karena mungkin paginya mereka ngerayain sama siapa-siapa dulu gitu, baru yang sorenya di rumah ini. Dan malamnya biasanya itu lebih kayak obrolan-obrolan deep talk gitu biasanya kalau untuk Natal, karena kan kalau Natal itu bukan hanya perayaan selebrasi kelahiran Yesus, tapi biasanya Natal itu berdekatan dengan tahun baru. Jadi biasa obrolan-obrolan itu lebih kayak apa nih yang mau terjadi di tahun depan, siapa yang bakal nikah tahun depan, siapa yang bakal butuh perhatian keluarga lebih, siapa yang lagi mau merencanakan pendidikan, merencanakan hal-hal apa nih yang terjadi di tahun depan gitu. Jadi biasanya obrolannya kalau malam-malam lebih deep talk. Kalau ritual atau ala Kak ya lebih pilih Jakarta atau mungkin bakal liburan sama keluarga? Sebenarnya aku suka banget sih ya, dan sebenarnya aku penasaran banget kalau liburan di Natal dan Tahun Baru tuh bakal kayak gimana. Tapi setelah aku menjadi penyanyi, kayaknya memang itu jadi hal yang kayak ya udah mungkin memang berkatnya lagi melimpah untuk bekerja. Jadi menurut aku ada waktunya aja gitu. Kayak di saat orang-orang lain lagi kerja, aku malah liburan. Ini sebenarnya ada kenikmatan tersendiri juga sih gitu. Tapi di tahun ini dan di tahun seperti biasanya di Natal, Tahun Baru, aku memang jarang sih ambil liburan gitu. Antara sebelum Natal aku liburan atau setelah Natal aku liburan. Cak, untuk kamu sendiri hikmah Natal di tahun 2023 ini seperti apa sih? Perbedaannya dari tahun Perbedaannya karena aku sempet yang kayak terlihat vakum gitu, karena mungkin aku lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas selain nyanyi. Jadi yang berbeda tahun ini adalah aku bersyukur sekali aku diberikan kesempatan untuk comeback. Dan comebacknya itu juga bukan hanya sekedar rilis lagu, tapi kali ini lagunya rilis bersamaan dengan cerita film yang aku suka banget, dengan pemain-pemain yang keren-keren banget. Jadi sebuah rasa syukur yang besar sekali menyanyikan sebuah lagu yang bukan hanya lagu yang ditempel gitu, tapi benar-benar lagu yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan exposure yang bagus, mendapatkan perhatian yang bagus. Jadi aku bersyukur banget tahun ini nilainya lebih rasa syukurnya berlimpah-limpah. Di tahun 2020 itu kan gelap banget ya buat aku sendiri sebagai penyanyi. Tahun 2021 itu kayak masih menjadi masa-masa yang membingungkan. Tahun 2022 itu lebih ke tahun yang masih merangkak gitu. Jadi di tahun 2023 ini rasanya udah kayak mulai berjalan dan berlari, dan aku senang banget. Aku excited banget sama tahun 2024. Ada banyak project-project yang direncanakan dengan cukup baik. Jadi nggak sabar sih untuk melihat apa yang akan terjadi di tahun 2024 gitu. Karena setelah bersyukur harusnya nggak cepat puas, nggak cepat
kayak oh ya udahlah, udah selesai. Pasti ini memotivasi aku juga untuk apalagi nih yang bisa aku berikan gitu sebagai penyanyi. Kak, bicara soal comeback gitu, mungkin ada cerita di belakangnya nggak sih akhirnya memutuskan untuk kembali aktif lagi gitu? Iya, aku sebenarnya sempet yang kayak agak-agak ragu dan hopeless gitu, karena aku mencari-cari lagu dan kayaknya belum ada yang klik gitu sama aku. Fun fact-nya adalah waktu aku pertama kali dengar lagu, aku tuh tadinya memang suka banget sama seriesnya. Terus tiba-tiba aku dihubungi dari tim sebuah label. Akhirnya diceritakanlah lagi bahwa MD lagi mencari penyanyi untuk Layang Putus the Movie gitu, dan waktu aku ditanyain mau atau enggak, aku belum balas karena aku masih kayak shock gitu, kayak aku gitu. Dan tiba-tiba belum aku balas, aku langsung dikasih tahu kalau oke, kamu yang terpilih ya gitu, dan dikasih tahu beberapa alasannya. Iya, aku seneng banget karena emang udah cukup lama aku pengen comeback, cuman aku belum tahu caranya gimana untuk comeback, karena rasanya kalau ngomong sekedar comeback tapi kayak nggak ada rencana atau nggak ada strategi yang bagus, menurut aku itu hanya akan jadi rilis lagu aja gitu. Setelah 6 tahun aku nggak mengeluarkan lagu, jadi aku pengennya bener-bener comeback itu ada sesuatu yang memang lebih ekstra lagi untuk dalam promosinya. Apakah akan ada penampilan baru gitu atau Baru yang akan ditampilkan untuk fans setelah comeback ini kan? Oh, setelah comeback ini, aku berjanji sebenarnya kenapa aku comeback juga karena sosial media aku tuh kayaknya isinya benar-benar kapan ya nyanyi lagi. Jadi sebenarnya apa yang bisa aku berikan dan apa yang berbeda, kayaknya tahun depan itu sebenarnya nggak terlalu direncanain, tapi karena rezekinya datang, akhirnya kita rencanakan dengan lebih serius. Jadi tadinya aku nggak pengen nyanyi lagu yang sedih-sedih, tapi tiba-tiba aku mendapatkan project-project yang keren-keren banget nih di tahun 2024. Jadi aku oke, kalau aku nyanyi lagu sedih, tapi nggak cuma sedih aja nih, harus ada sesuatu yang lebih gitu. Dan jadi di tahun 2024 itu akan banyak sekali kolaborasi, akan banyak hal-hal baru yang sebenarnya nyanyi lagu ballad dan sedih itu bukan lagu yang orang kenal dari Citra, tapi ternyata dari lagu Pernah Singgah ini responnya bagus. Aku lihat FYP di sosial media dan aku seneng banget dengan responnya. Banyak orang udah mulai menyanyikan lagunya, banyak yang udah mulai cover, banyak yang juga udah mulai bikin video apapun back soundnya lagu Pernah Singgah. Jadi yang spesial adalah karena banyak kolaborasi dan mungkin akan lebih banyak lagu-lagu galau di tahun 2024 gitu. Dan sebenarnya ada juga lagu yang bahagia tapi dengan konsep yang ballad gitu. Kesulitannya apa sih Kak kamu dalam membawakan lagu yang baru ini yang sedih ini ya? Kesulitannya sebenarnya karena nggak sedih. Jadi karena aku nggak sedih tapi aku harus membawakan lagu yang sedih, itu cukup sulit buat aku, karena biasanya kan orang kalau misalnya mau bikin lagu sedih biasanya ada yang kayak wah lagi ngerasain ya Kak gitu. Sebenarnya kadang-kadang aku suka pura-pura juga kayak iya aku lagi ngerasain biar bener gak sih kelihatan sedih gitu. Tapi sebenarnya lama-lama aku juga pengen bilang kalau justru itu jadi tantangan yang seru dan unik ketika aku lagi nggak sedih, ketika aku lagi nggak ngerasain lirik ceritanya, tapi aku bisa membawakan lagu itu sedih. Bahkan tadi sempat ditanyain fun fact juga ya, kayak fun fact yang aku lakukan waktu take lagu Pernah Singgah itu adalah aku 2 kali take lagu itu. Jadi biasanya aku take vokal itu cuma 1 kali untuk rilis lagu, tapi kali ini aku rilisnya 2 kali rilis take-nya karena lagu yang pertama aku dianggap terlalu sedih nyanyinya. Sedangkan untuk memerankan dan menyuarakan hatinya si Kinan, aku harus sedih banget. Tapi sedihnya itu nggak boleh yang kayak lemah dan tersingkir, karena sosok Kinan di film agak sedikit berbeda, jadi lebih tangguh, lebih tegar, lebih kuat, harus menonjolkan bahwa oke, saya pernah kalah dan saya pernah gagal, tapi kekalahan itu tidak membunuh saya gitu. Jadi ternyata take yang pertama itu terlalu sedih, aku diharapkan untuk menyanyikannya lebih sedih yang hanya lirih gitu, lirih tapi tetap kuat. Itu sebenarnya susah banget karena aku bingung jadi ini harus sedih atau enggak gitu, tapi ya sampai akhirnya menemukan di take vokal yang kedua dan ternyata hasilnya production dari filmnya suka banget dan aku nggak nyangka banget
pas aku nonton filmnya lagunya bukan ditaruh di credit title, aku takut banget kayak aduh udah susah-susah bikin lagunya terus tahu-tahu ditaruhnya di credit title. Karena kebiasaan beberapa kali project aku juga kayak dijanjikan terus ternyata nggak maksudnya cara orang untuk menghormati penyanyi soundtrack itu aku hargai banget di film Layangan Putus The Movie karena lagunya benar-benar di scene yang paling menampar, paling bagus dan paling keren. Jadi kalau seandainya nanti udah nggak tayang filmnya terus nanti akan jadi meme kayaknya tuh bakal jadi scene yang aku suka banget gitu untuk menunjukkan bahwa gua nggak kalah gitu. Bye kamu pelakor gitu. Kegiatan apa aja Kak, sebelum comeback ini yang pas kekumpulan? Selain comeback ini kegiatan aku ada mengerjakan beberapa bisnis. Aku lagi memproses properti juga. Terus aku lagi coba-coba untuk bikin bisnis juga di luar, salah satunya Korea. Iya, aku berharap sih karena kemarin aku sempat juga beberapa bulan untuk les Korea. Semoga di tahun 2024 juga proyeknya berjalan dengan baik. Karena nanti di pertengahan tahun 2024 itu aku akan mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan aku bakal stay di Korea untuk merilis bisnisnya itu. Berarti tahun kemarin lagi bisnis gitu Kak? Iya, jadi sebenarnya sebelum comeback itu aku lebih banyak mencoba-coba perbisnisan dan karena aku berpikir bahwa aku pengen punya masa tua yang nyaman dan aku lagi enjoy banget gitu, maksudnya selagi muda dan aku pengen belajar banyak, aku nggak pengen cuma tahu hal yang aku senangi, tapi aku juga pengen coba mengetahui, mempelajari hal yang mungkin tadinya aku nggak suka, tapi jadi sesuatu hal yang kayak challenging gitu. Dan sebenarnya kalau untuk Korea aku suka banget karena dimulai dari aku suka drakor, jadi karena aku suka drakor, lama-lama aku suka K-pop, sampai akhirnya coba-coba cari peruntungan di bisnis Korea. Bisnis apa Kak kalau boleh tahu Kak? Bisnis apa? Sebenarnya masih di bidang yang sama, masih tentang permusikan dan rencananya juga jadi lebih ke kayak talent management gitu. Tapi aku juga mau belajar performance juga di sana. Jadi akan berpengaruh juga dengan aku yang berharapnya nanti bisa punya single yang berbahasa Korea. Karena sebenarnya nanti lagu-lagu bahasa Indonesia aku juga terinfluence dengan musik Korea. Jadi sebenarnya very exciting. Dan iya nanti yang di Korea tuh sebenarnya ada banyak sih proyeknya, cuman kalau yang paling inti itu tadi sih lebih ke masih di dunia entertainment. Sampai akhirnya kepikiran buka talent management di Korea. Emang di Indonesia? Jadi bukan aku yang bikin talent management. Jadi aku cuman masuk ke dalam part organisasinya aja. Oke. Kak, Karin udah bagus dan maksudnya gimana dari segi pasangan? Iya. Pasti Natal kan kita ditanyain kan. Iya, benar banget. Pas banget lagi acara keluarga ya. Ini pertanyaan yang pasti akan aku dengar lagi di tahun ini. Di tahun 2024 usia aku akan 30. Pasti memang jadi sebuah pertanyaan kapan gitu. Tapi jalan hidup aku ternyata tidak seperti jalan hidup wanita-wanita pada umumnya gitu, yang dari sekolah terus kerja akhirnya membangun rumah tangga. Di aku bekerja dulu, baru aku ada waktu untuk sekolah, baru aku ada waktu untuk bersosialisasi, baru aku punya waktu untuk liburan. Di saat orang-orang mungkin udah liburan tuh dari kecil, aku baru bisa liburan di saat usia dewasa gitu. Dan karena proses hidup yang berbeda itu dan yang cukup unik dan cukup berantakan, yang berusaha lagi aku rapi-rapikan. Jadi memang singkatnya adalah aku memang yang memilih untuk belum menikah. Tapi kalau ditanya sudah punya pasangan, sudah. Tapi memutuskan untuk mau menikah itu bukan keputusan yang mau aku ambil dalam waktu dekat dan dalam waktu tahun-tahun terdekat gitu. Karena bahkan sampai sekarang aku mulai berpikir bahwa apakah aku mau punya anak gitu, apakah aku siap untuk menjadi seorang ibu. Itu jadi suatu hal yang memang jadi pikiran yang cukup kritis, cukup perlu aku pertimbangkan dengan matang. Bahkan untuk menikah aja aku sendiri merasa belum siap. Memberikan pengertian ke pasangan seperti apa? Karena kan maksudnya lihat menikah kan semangatnya nggak dari kakak aja, dari pasangan juga gitu. Nah, aku sangat senang dengan partner aku. Kita sama-sama punya
visi yang sama, cara kita melihat dunia, cara kita melihat hidup, cara kita melihat keluarga kita itu juga cukup sama. Jadi kebetulan aku malah mendapatkan dukungan penuh sih untuk meyakinkan bahwa kapan kita siap, kapan kita tunggu dulu. Dan sembari itu sebenarnya yang lagi kita persiapkan adalah hal-hal yang kita butuhkan di masa tua gitu. Jadi kita butuh kestabilan gitu dalam hidup, dan itu yang lagi diperjuangkan baik dari sisi beliau dan baik dari sisi saya gitu. Jadi yang lagi kita pikirkan adalah bagaimana kita nanti sebisa mungkin tidak merepotkan orang lain, tidak bergantung dengan banyak hal. Kita benar-benar independen untuk menjadi pasangan yang memang bisa bersama itu karena untuk menikmati hidup. Tapi ada target nggak sih Kak dari semua rancangan hidup yang sudah dirancang gitu? Tapi target untuk melepas masa lajang itu kapan sih? Nah, target untuk melepas masa lajang itu jujur aku belum memasang target apapun. Aku belum bisa melihat kayak 5 tahun lagi kah, berapa tahun lagi kah, karena aku lagi enjoy banget untuk menikmati hidup aku, untuk liburan gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku udah punya, jadi kalau ditanya target, aku lebih ngeliat kayak tahun ini, bulan ini aku udah dapat masukan berapa ya, kira-kira negara mana nih yang mau aku datengin gitu. Jadi itu yang masih jadi target aku, dan tentu aku menikmatinya bersama partnerku gitu. Jadi aku nggak menikmati itu sendirian. Jadi kalau misalnya aku tiba-tiba nggak ada kabar, nggak posting apa-apa, sudah dipastikan aku sedang menikmati hidup, aku sedang bersenang-senang. Dan jadi kalau ditanya target, memang baru target tentang liburan sih yang lagi, karena aku pengen banget menjelajahi dunia. Aku sangat-sangat menantikan momen-momen untuk berkeliling, bukan di tempat-tempat yang kayak wah ini orang-orang pasti sering foto di sini nih. Justru aku mencari tempat-tempat yang hidden gem gitu. Pasangan dari kalangan selebriti juga Kak? Penyanyi kah? Tentu enggak. Udah berapa lama Kak? Cukup lama ya, sekitar 5 tahun. Iya. Tapi memang maksudnya tidak punya keinginan untuk punya pacar dari satu profesi Kak untuk itu. Aku sangat berdoa semoga yang ini tepat ya. Ya, untuk sebelumnya gitu. Iya, aku sangat berharap. Aku pernah mencoba dengan yang di dunia entertainment, tapi ternyata untuk jiwa aku ternyata kurang cocok. Jadi kayaknya amit-amit kalau yang ini gagal pun, kayaknya aku menantikan untuk tidak bersama yang satu profesi. Gitu. Jadi aku sangat apa ya, attract sama orang yang memang beda dunia sama aku. Gitu. Karena di situ serunya gitu untuk kita melebur menjadi satu. Asik. Saya pernah punya pengalaman pasangan satu profesi nggak sih Kak? Iya pernah. Dan makanya tadi aku bilang kurang cocok buat aku. Aku nggak mau ada kompetisi di dalam hubungan. Gitu. Ya bukan berarti yang satu profesi selalu sama ya bakal berkompetisi. Cuman kebetulan aku punya masa lalu yang nggak mengenakan karena jadinya berkompetisi. Gitu. Jadi kayak adu konten atau adu apa gitu, dan aku tuh jujur banget aku sangat lemah dalam perkontenan. Aku sangat I'm an old soul girl gitu. Jadi agak susah dengan dunia modern ini yang cepat banget berkembang dengan semua sosial media, dengan semua engagement, dengan semua orang yang jago-jago banget bikin konten. Jadi kalaupun aku menikmati hal-hal menyenangkan, biasanya malah nggak aku jadiin konten gitu, malah ya aku nikmatin aja gitu. Jadi agak susah ketika aku berhadapan dengan orang-orang yang ada di dunia entertainment, karena jujur punya temen yang dunia profesi yang sama aja kadang melelahkan gitu. Mungkin akunya aja sih yang salah, memang dari sisi aku sih, bukan dari sisi mereka yang memang gesit dan kreatif ya, tapi dari sisinya aku tuh memang agak cukup exhausted gitu. Jadi ketika aku punya pasangan, aku berharap aku punya tempat untuk rely on, tempat untuk aku bermanja-manja, tempat dimana aku nggak jadi alpha. Aku pengen banget. Support apa sih Kak yang dari pasangan kamu yang saat kamu kan pasti up and down. Support seperti apa yang diberikan oleh pasangan kamu? Support apa yang diberikan oleh pasangan? Selalu bilang kalau aku bukan robot ya, yang bisa disetting hari ini apa gitu. Biasanya supportnya memang untuk membuat aku menjadi apa adanya. Karena aku tahu juga ketika aku sudah memilih pekerjaan ini, aku juga nggak bisa yang kayak harus sesuai apa yang aku mau. Karena aku nggak suka bikin konten, aku jadi nggak mau bikin konten, ya nggak bisa gitu. Karena aku sudah memilih pekerjaan ini, berarti aku juga harus belajar untuk
untuk menyesuaikan diri. Tapi bersama dengan pasanganku, so aku bisa jadi apa adanya. Aku bisa jadi orang yang nyaman dengan diriku sendiri, nyaman dengan tempat yang aku pilih, destinasi yang aku pilih, jalan-jalan yang aku pilih, makanan yang aku pilih. Karena kalau aku menjadi orang yang bertanggung jawab akan pekerjaan aku, pasti aku akan pilih-pilih makanan yang nggak boleh dimakan gitu. Jadi hanya bersama dengan orang yang tepat, aku bisa nyaman dengan diri aku sendiri. Paling support itu sih. Hari ini kami datang untuk acara. Wah, sayangnya hari ini tidak datang. Oke. Sampai akhirnya, Langsung bubar ya. kan sampai akhirnya yakin gitu 5 tahun bertahan sama pasangan itu. Sosok seperti apa sih dia? Yang pasti dia bukan sosok seperti Mas Aris ya. Waduh. Mungkin karena orang ini tuh mengajarkan aku bahwa setia itu bukan hal yang susah. Jadi kayaknya itu yang melandasi kenapa kita bisa cukup lama, karena ternyata setia bersama dia sangat menyenangkan. Oke. Oke Kak Citra. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hai, Citra Scholastica, wanna say Merry Christmas and a Happy New Year 2024. Semoga tahun depan bisa meriah, bisa memberikan senyum yang merekah, banyak pengalaman yang menyenangkan, dan kita semua sehat, hidup berbahagia, berdampingan dengan orang-orang yang kita sayang. Oke.